Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil, hasil wawancara observasi profesi teknik informatika dan komputer. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Adelia Nur Rahma, Muhammad Agung, Anissa Sudali Putri, Wiwi Alfiana Ain, dan Reski Nur Intan. Pertama, saya akan menjelaskan profil narasumber, yaitu Ibu Dewi Fatmarani Suryanto Eskom Mkom. Dewi Fatmarani Suryanto Eskom Mkom adalah dosen di jurusan Teknik Informatika dan Komputer yang memiliki latar belakang akademik dan pengalaman profesional yang kuat. Beliau memulai karir di dunia pendidikan sejak tahun 2021 dengan bergabung sebagai dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Skala atau ITBK pada program studi Sistem Informasi. Sejak Februari 2022, beliau telah melanjutkan pengabdian sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Makassar atau UNM, yang menambah pengalaman dan wawasan dalam menghadapi dinamika pengajaran di lingkungan akademik. Oke, baik. Berdasarkan dari wawancara yang telah kami lakukan, jadi didapatkan gambaran profesi dan perjalanan karir dari narasumber. Yang pertama itu pada profesi dosen JTIK UNM, didapatkan narasumber mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi. Dan beliau memiliki tugas tambahan juga sebagai unsur penunjang akademik. Dalam bagian perjalanan karirnya, beliau awalnya ingin menjadi dokter, namun bekerja sebagai web developer setelah lulus sarjana di tahun 2016. Lalu beliau melanjutkan S2-nya di tahun 2017 dan mulai tertarik menjadi dosen karena pengalaman dan mengajar dan dukungan dari keluarga. Dalam tantangan dan solusinya, yang pertama, beliau mengatakan mahasiswa itu beragam, jadi harus menyesuaikan metode pengajarannya. Lalu tugas sebagai dosen itu banyak, mulai dari mengatur waktu dan harus multitasking. Lalu dosen juga harus terus belajar untuk mengikuti perkembangan teknologi dan akademik. Lalu pada bagian etika dan profesi, beliau mengatakan integritas itu konsisten antara ucapan dan tindakan. Lalu ada kesopanan untuk dijadikan panutan bagi mahasiswanya. Lalu ada profesionalisme, yaitu persiapan sebelum mengajar. Dan beliau juga menyampaikan organisasi-organisasi yang beliau masuki dan beberapa manfaatnya. Beliau masuk di organisasi Aptikom, Paptekindo, Asosiasi Data Science Indonesia, dan beliau mengatakan mendapatkan informasi akademik, bimbingan akreditasi, dan relasi profesional. Dan beliau juga menyarankan untuk bergabung untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kompetensi. Baik, selanjutnya yaitu hasil observasi di lingkungan kerja dan interaksi. Narasumber adalah dosen di Universitas Negeri Makassar atau UNM yang sebelumnya mengajar di Institut Teknologi dan Bisnis Skala atau ITBK. Selain mengajar, beliau juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lingkungan kerjanya mencakup di ruang kelas, laboratorium, dan forum akademik.
Kemudian dalam melakukan profesi yang beliau kerjakan, tantangan utama yang dihadapinya adalah keberagaman mahasiswa serta jadwal yang padat, sehingga diperlukan manajemen waktu yang baik untuk menyelesaikannya secara efektif. Kemudian dalam interaksi dengan rekan kerja, narasumber aktif dalam diskusi akademik, kolaborasi penelitian, serta pengembangan kurikulum. Beliau juga tergabung dalam organisasi profesi seperti Aptikom, Koptekindo, dan Asosiasi Data Sains Indonesia yang membantunya dalam pelatihan, penelitian, dan memperluas jaringan profesional. Kemudian pada teknologi etika dan tantangan, beliau memanfaatkan teknologi seperti Zoom, Google Classroom, Moodle, Python, R, MATLAB, dan Mendeley untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Beliau menerapkan standar industri dengan menggunakan perangkat lunak legal dan mendukung open source. Dalam etika dan profesionalisme, beliau menjunjung integritas, transparansi, serta selalu mempersiapkan materi sebelum mengajar. Tantangan yang beliau hadapi meliputi perbedaan karakter mahasiswa, beban kerja yang tinggi, serta manajemen waktu yang kompleks dalam menyeimbangkan tugas akademik dan penelitian. Analisis dan kesimpulan. Beliau seorang dosen di Universitas Negeri Makassar atau UNEM yang sebelumnya mengajar di ITBK, bekerja di lingkungan akademik yang mencakup ruang kelas, laboratorium, dan forum akademik. Ia menghadapi tantangan dalam mengajar mahasiswa dengan karakter dan pemahaman yang beragam. Sebagai seorang dosen, beliau aktif berinteraksi dengan rekan kerja, terlibat dalam organisasi profesi, dan memanfaatkan teknologi dalam pengajaran serta penelitian. Beliau menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dengan menjaga integritas, berpakaian rapi, serta bersikap adil dalam menghadapi mahasiswa. Tantangan utama yang dihadapi oleh beliau adalah beban kerja tinggi, manajemen waktu, serta dilema dalam penelitian. Namun beliau terus mencari solusi dengan meningkatkan efisiensi kerja, mempelajari teknologi baru, dan beradaptasi dengan perubahan akademik. Beliau adalah seorang dosen JTIK yang bekerja di lingkungan akademik yang mencakup kelas laboratorium, seminar, dan penelitian. Beliau menghadapi tantangan berupa keberagaman mahasiswa dan jadwal yang padat. Dalam pekerjaannya, ia menjunjung etika, profesionalisme, serta memanfaatkan teknologi. Beliau juga menangani pelanggaran etika mahasiswa serta proporsional. Meskipun menghadapi dilema, penelitian dan beban kerja yang tinggi, beliau terus beradaptasi melalui manajemen waktu, pembelajaran teknologi baru, dan penyelesaian akademik. Definisi dan ruang lingkup. Yang pertama, definisi ruang lingkup profesi teknik, teknologi informasi dan komunikasi. Mencakup pengembangan perangkat lunak, keamanan cyber, analisis data, dan manajemen teknologi. Profesional teknologi informasi dan komunikasi harus beradaptasi dengan perkembangan seperti AI dan IoT, serta mematuhi etika kerja. Yang kedua yaitu job description profesi. Dosen teknologi informasi dan komunikasi peran dalam pengajaran, penelitian, dan pembinaan mahasiswa dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Yang ketiga, kode etik profesi teknologi informasi dan komunikasi mengatur integritas, transparansi, dan keamanan data untuk memastikan profesional bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Keempat, peran organisasi profesi, yaitu menyediakan pelatihan sertifikasi dan standar etika untuk meningkatkan profesionalisme
dan kualitas tenaga kerja di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kelima, studi kasus etika, teknologi, informasi, dan komunikasi, yaitu kasus Snowden dan Cambridge Analytica menunjukkan pentingnya menjaga privasi dan keamanan data dalam praktik profesional TIK. Refleksi dan saran. Refleksi, teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam transformasi digital yang harus mengikuti kode etik untuk menjaga keamanan data dan kepercayaan publik. Kasus seperti Snowden dan Cambridge Analytica menekankan pentingnya tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Profesional, teknologi, informasi, dan profesional komunikasi perlu terus belajar, mengikuti pelatihan, dan menerapkan kode etik untuk mencegah penyalahgunaan data. Kolaborasi dengan organisasi profesi dapat meningkatkan kompetensi dan memperkuat jaringan kerja. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.